Bismillahirrahmanirrahim. وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. Apakah boleh membicarakan sifat-sifat jelek dan penyakit hati saudara muslim dan saudara seiman dengan istri kita? Apakah yang termasuk penyakit hati dalam diri kita? Jadi begini, ada gibah hukum asalnya haram. Tatkala kita menceritakan kejelekan saudara kita, namanya kita sedang bergibah. Iya atau tidak? Gibah adalah zikruka akhaka bima yakrah, menyebutkan keburukan saudara yang dia tidak suka. Kita ceritakan. Meskipun kita cerita sama istri kita, berarti kita dan istri kita sedang menggibah saudara kita. Tetapi kalau dalam gibah tersebut ada kemaslahatan, contoh kita gibahi tetangga kemarin begini-begini, ya ini namanya kita gibah dalam rangka bagaimana menghadapi tetangga kita yang buruk ini, maka ini tidak mengapa. Paham? Adapun yang sekedar cerita kejelekan orang tanpa ada maslahat, maka enggak boleh. Contoh misalnya ada adik kita yang nakal misalnya, maka saya pun gibah adik saya ke ibu saya, "Mak, ini gimana adik kita, Mak? Begini." Kita gibahi adik tapi ada tujuannya, maka ini tidak mengapa. Maka seorang tahu diri, dia bergibah ini ada tujuannya atau hanya sekedar untuk bumbu dalam pembicaraan. Kalau yang sekedar sebagai bumbu pembicaraan, maka ini jelas dosa besar. Tapi kalau ada tujuan di balik itu dalam rangka mensikapi orang yang buruk ini, maka tidak mengapa, ya. Tidak mengapa kalau ada tujuannya. Allah a'lam bishawab. Ustaz, bagaimana cara membedakan sombong dan mengajak? Karena saya sering memposting tentang kajian di sosial media karena untuk mengajak orang lain. Yang tidak ada beda secara zahir, ya. Yang bisa membedakan hanyalah hati, yang tahu hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Saya bukan berarti melarang orang posting ibadah secara total, tidak. Ada orang mungkin dia posting dia sedang umroh. Tujuannya dia untuk apa? Untuk menarik orang lain supaya terpacu juga untuk umroh seperti dia. Kalau niatnya untuk mengajak, maka tidak mengapa. Tetapi dia harus cek dirinya, benarkah niatnya untuk mengajak atau untuk pamer? Kamu niatnya apa? Untuk mengajak, Ustaz. Benar untuk mengajak? Ya sekalian riya, Ustaz. Nah ini bahaya. Sekalian riya itu yang bahaya. Tapi kalau benar-benar dia ingin mengajak orang, dan itu tipis ya ikhwan, tipis sekali. Kalau niatnya benar-benar untuk mengajak, tidak ada masalah. Riya itu masalah hati. Kita ini tujuannya di sini bukan untuk nuduh orang riya, tapi untuk diri kita, hati-hati. Kalau ada orang pamer, urusannya dengan Allah. Mungkin dia ikhlas, kita nggak tahu. Tapi kita untuk diri kita, jangan sampai kita seperti itu, jangan sampai kita riya, hati-hati. Ana sering jengkel kepada teman atau bahkan kepada keluarga saya jika mereka melakukan atau mendapatkan kesenangan dunia sehingga membuat mereka lalai dalam ibadah. Pertanyaannya, apakah boleh hasad kepada orang yang membuat mereka lalai dalam ibadah? Tidak. Jadi hasad kalau itu jengkel berarti bukan karena kenikmatan, tapi jengkel karena kenikmatan yang membuat apa? Lalai. Maka itu bukan hasad. Ya, jadi kita jengkel karena kenikmatan itu membuat lalai dia. Itu bukan hasad. Tapi kalau tahu-tahu dia dapat kenikmatan kita jengkel, ya itulah hasad. Apa sebabnya kita jengkel? Apa dia salah? Enggak. Karena dia baru beli mobil baru. Dia baru beli mobil baru kok saya jengkel? Ya itulah hasad. Itulah hasad. Ya, tapi kalau ternyata mobil baru tersebut buat dia bermaksiat, kita jengkel dari sisi maksiatnya, bukan dari mobil barunya. Doa apa Ustaz untuk segera diberi jodoh yang terbaik dari Allah? Ini suara hati yang paling dalam, ya. Silakan berdoa, salat malam berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan bahasa Indonesia boleh. Tetapi di antara doa yang untuk dapat istri yang salehah, Rabbana atina fid dunya hasanah. Karena di antara tafsiran doa ini, Rabbana atina fid dunya hasanah, ya Allah berikanlah aku kebaikan di dunia, dan di antara kebaikan dunia yang paling top istri soleha, istri soleha. Jadi berdoa kepada Allah agar diberikan istri yang soleha. Rabbana atina fid dunya hasanah, ya Allah berikanlah aku hasanah di dunia. Hasanah maksudnya istri yang soleha, meskipun namanya bukan hasanah, ya. Jadi berdoa kepada Allah, jangan lupa salat malam, ya. Saya yakin kita khususkan kepada Allah. Ada orang tiap hari salat malam, 1 bulan dia salat malam terus, tiap hari menangis minta kepada Allah, masa Allah tidak kabulkan?
Tidak ada susahnya Allah mengabulkan doanya, kecuali memang ada mudarat. Kalau Allah kabulkan nanti orang ini begini. Kalau dapat istri cantik dia malah ujub, mending kasih yang jelek-jelek aja. Maksud saya, kalau kita sholat 1 bulan, sholat malam terus berdoa, insya Allah Allah kabulkan. Tidak ada susah bagi Allah memberikan. Kata Allah Subhanahu Wa Taala, walau anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum kanu ala sa'idin wahidin fas'aluni. Seandainya kalian seluruh manusia dan jin dari awal sampai akhir, jin dari awal sampai akhir semuanya berkumpul dalam satu dataran, semuanya minta kepadaku, semuanya mohon, kamu minta apa? Ya Allah minta ini terus, gantian kamu lagi. Kata Allah, fa'ataitu kulla wahidin mas'alata. Kemudian saya kabulkan seluruh permintaan mereka, tidak akan mengurangi perbendaharaan kekayaanku sama sekali. Kecuali seperti jarum dimasukkan di air kemudian diangkat. Yang tersisa pun hanya sedikit di jarum, itu pun menetes kembali. Jadi mudah bagi Allah, tinggal bilang apa, kun fayakun. Maka seorang berdoa kepada Allah, Allah nyarikan ente jodoh gampang atau susah? Gampang. Tinggal ente salat malam minta kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi jangan lupa kalau sudah dapat jodoh, kemudian jangan tinggalkan salat malam. Terus salat malam. Ustaz mau bertanya, apakah hasad dapat menyebabkan ain terhadap orang lain? Iya, benar. Ain bisa terjadi dengan 2 sebab. Pertama, karena hasad. Yang kedua, karena pandangan kagum, tidak berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Makanya kita kalau bawa anak kita mungkin tampan, anak kita mungkin bersih, kita doain. U'idzuka bi kalimatillahi tamma min kulli syaitanin wa hamma wa min kulli ainin lamma. Doakan. Ya kadang anak-anak kita bawa kumpul banyak orang lihat, lucunya, pulang-pulang sakit. Iya, karena mereka waktu muji tidak mengucapkan apa? Subhanallah atau Masya Allah, Tabarakallah, tidak memuji Allah Subhanahu Wa Taala, dan itu sumber terjadi penyakit ain, ya. Atau dengan pandangan hasad, ya. Makanya kita berdoa, Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri naffatsati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Dari keburukan orang yang hasad. Kita baca dalam zikir pagi, zikir petang. Insyaallah Allah jaga kita dari orang yang hasad. Ini banyak yang bertanya, Ustaz apakah saya hasad? Apakah saya hasad? Dia cek aja sendiri. Cek aja, benar. Pokoknya kalau sebab ente jengkel itu gara-gara kenikmatan tok, berarti itulah hasad. Tapi kalau ente jengkel karena dia begini, berarti itu hasad plus. Antum cek, kalau ternyata karena itu bukan karena kenikmatan murni, berarti bukan hasad. Ya. Karena dia dapat dia kerja naik pangkat, saya jengkel. Kenapa? Karena dia itu enggak layak, terus dia makan gaji buta, dia begini. Ente cek, ente jengkelnya karena apa? Karena makan gaji butanya atau karena dia naik pangkat? Ustaz, jika kita sholat sunnah di rumah sengaja di depan istri dan anak dengan tujuan memberikan contoh, apakah termasuk riya? Jawabannya tidak sama sekali. Bahkan di antara sunnahnya adalah sholat sunnah di rumah. Di antara hikmahnya agar memotivasi anak-anak. Anak-anak lihat, oh bapak saya sholat. Mungkin tanya, habis sholat apa lagi? Itu kan sudah sholat. Ini sholat sunnah. Terbetik dalam benak mereka, masuk dalam hard disk mereka bahwasanya bapak saya juga sholat sunnah. Nah, kadang-kadang kita baca Quran depan anak-anak supaya motivasi. Ayo baca Quran, ada masalah. Untuk kemungkinan riya sama anak istri kecil. Saya ulangi. Kemungkinan untuk riya sama anak dan istri itu sangat kecil. Kalau sama teman-teman besar kemungkinan potensi riyanya besar. Tapi kalau untuk anak, istri, orang tua itu kecil. Potensinya ada tapi kecil. Di dalam Al-Quran selalu Allah mengucapkan kata istri-istrimu. Apakah berarti istri kita harus lebih dari 2? Enggak. Ini sudah tahu nanya. Maksudnya apa? Jelas ya enggak lah. Istri 1 itu sudah ini. Qanaah. Kalau mau ya silakan tambah. Itu silakan urusan masing-masing. Ustaz, saya mau bertanya tentang kunut dalam subuh. Itu yang saya tahu boleh dilakukan dan tidak. Tapi saya pernah sholat saat itu imam masjid lupa baca kunut dan dia melakukan sujud sahwi. Apakah itu perlu dilakukan? Itu mazhab Syafi'i. Mazhab Syafi'i menganggap kalau orang yang terbiasa kunut subuh, meskipun kunut subuh sunnah tidak wajib, terus dia lupa, maka dia boleh sujud apa? Sahwi. Pendapat mazhab Syafi'i. Apakah ketika kita giat beramal dan berdoa agar hajat kita terkabulkan,
dan akhirnya terkabulkan, apakah berarti kita beramal karena dunia? Bukankah Allah menyuruh kita untuk minta kepada Allah? Kita tidak. Fabtagu indallahi rizqa. Kata Allah, mintalah rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah, ya, wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Allah berkata, berdoalah kepadaku. Kita saja tanpa beribadah kita minta kepada Allah boleh. Apalagi kemudian kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan beribadah. Ya. Jadi enggak ada masalah ya, kita beribadah supaya hajat kita dikabulkan, enggak ada masalah ya. Tetapi jangan itu dijadikan sebagai tujuan utama. Tujuan kita beribadah utama adalah untuk mencari darul akhirah. Ya, kita mencari akhirat. Sekaligus kita minta dunia enggak ada masalah. Kita salat malam, setelah itu kita berdoa kepada Allah, ya Allah, ya mudahkan saya untuk lulus kuliah. Sungguh berat sekali biaya kuliah ini ya, dan seterusnya. Boleh-boleh saja. Terus kita meminta sama siapa? Justru kita minta kepada Allah, itulah tauhid. Itulah apa? Tauhid. Tapi jangan kita hanya meminta dunia saja. Makanya Allah mengatakan, "Wa minhum man yaqulu rabbana atina fid dunya wa ma lahu fil akhirati min khalaq." Wa minhum man yaqulu rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati wa qina adzabannar. Di antara mereka ada yang berdoa kepada Allah, ya Allah berikanlah aku dunia, maka tidak ada bagian bagi mereka di akhirat. Dan di antara mereka ada yang berkata, ya Allah berikanlah kebaikan di dunia dan kebaikan di mana? Di akhirat, dan jauhkan kami dari azab neraka jahanam. Sama seperti orang bersedekah, niatnya harus pahala akhirat. Tapi kalau dalam hatinya agar hartanya berkah ditambah oleh Allah, boleh saja. Tetapi tujuan utama harus apa? Akhirat. Tidak boleh kalau tujuan utamanya semata-mata untuk dunia. Semata-mata untuk dunia. Tok tidak terpikirkan dalam dirinya ada ganjaran akhirat, maka ini yang tidak boleh. Inilah yang disebut dengan kesyirikan. Ya. Bagaimana hukumnya sholat sambil jalan karena orang yang dijadikan sutra pergi? Siapa suruh jadikan dia sutra? Kalau memang kebetulan ada di depan kita, dia pergi, ya sudah kita situ saja. Apalagi kalau harus berjalan sampai 2 langkah, 3 langkah, tidak usah. Ya. Kalau ternyata dekat sekali, ya cuma 1 langkah, tidak apa-apa kita maju satu langkah. Tapi kalau harus 2 langkah, tidak usah, kita tetap aja di situ. Ya. Kalau ada orang lewat, maka kita apa? Tahan. Kalau orang lewat, kebetulan sutranya sudah pergi. Apakah kuliah di Fakultas Hukum Tauhid? Kalau seorang kuliah di Fakultas Hukum yang itu bukan hukum Islam, kalau niat dia di kemudian hari bisa bermanfaat untuk memperbaiki hukum tersebut, ya. Karena ada orang sederhana, jadi masuk dalam suatu undang-undang, dia tidak bisa merubah secara total. Dia bisa merubah sedikit-sedikit menuju kepada kebaikan. Maka itu juga sudah termasuk bernahi mungkar. Karena bernahi mungkar itu 2 tingkatan. Tingkatan pertama yang terbaik adalah menghilangkan kemungkaran secara total. Adapun yang kedua mengurangi kemungkaran. Ya, terkadang kita tidak bisa merubah satu hukum menjadi murni hukum Islam. Tapi terkadang seorang menjalankan hukum tersebut, dia tahu ini hukum bukan hukum Islam. Tetapi daripada tidak ada hukum sama sekali lebih parah. Contoh saya tanya sama antum, kalau ada orang mencuri, hukum Islam diapain? Dipotong tangan. Kalau antum taruh simpan di polisi di penjara, itu hukum Islam atau bukan? Bukan. Lebih bagus mana? Itu pencuri di penjara atau dibiarkan saja karena enggak ada hukum Islam, ya udah kamu bebas. Bagus yang mana? Di penjara atau dibiarin aja? Ya di penjara lebih bagus ya. Meskipun kita itu bukan apa? Bukan hukum Islam, tapi itu mending. Dan kita yakin itu salah, yang benar harusnya dipotong tangan sesuai dengan hukum Islam. Tapi daripada kemudian dibiarkan, lebih parah lagi. Ya. Maka kalau dia niatkan belajar hukum dalam rangka menegakkan hukum, ya, dan dia tahu ini yang terbaik daripada yang tidak ada, daripada tidak ada ini yang bisa dilakukan, maka mudah-mudahan tidak mengapa. Tapi kalau dia belajar dalam rangka untuk menyalah-nyalakan hukum Islam, ini kekufuran. Menganggap ini hukum yang terbaik, mengatakan hukum Islam tidak bisa diterapkan, mengatakan hukum Islam dihina-hina, maka itu kekufuran. Maka tergantung orang yang belajar di situ. Maksud tujuannya apa? Kalau tujuannya kemudian untuk menjadi pengacara, untuk membela kebatilan, ya semakin dia bisa bela penjahat, semakin duitnya banyak. Wah ini repot. Nerakanya semakin dalam. Ya. Tapi kalau dia ingin jadi pengacara yang jujur, yang membela orang yang benar, ya ini bagus, dia membela kebenaran. Betapa banyak hakim yang adil memberi kemanfaatan bagi masyarakat. Meskipun hukum yang dilakukan bukan hukum Allah Subhanahu wa taala. Tapi daripada hukum yang
lebih parah. Sekarang seperti seorang masuk dalam hukum, kemudian ada orang ingin melegalkan khamar, orang ingin melegalkan LGBT, orang ingin melegalkan, ya kalau dia punya kedudukan dia bisa tahan itu. Ya, dia bisa tahan. Dia bisa tahan. Ya, saya katakan tadi, mengingkari kemungkaran dua tingkatan. Pertama, kemungkaran tersebut hilang, ini yang sangat diharapkan. Yang kedua, meminimalkan kemungkaran. Itu juga termasuk dari mengingkari kemungkaran. Dalam kaidah usul fikih, irtikabu akhafidz dhararain, menempuh kemudaratan yang lebih ringan. Ustaz, teman saya punya utang, tapi sudah terbayarkan. Uang yang saya pinjamkan waktu itu adalah gaji saya tatkala masih kerja di bank. Dan kini saya telah resign. Pertanyaannya, halalkah uang yang telah kembali tersebut? Ya, halal, tidak ada masalah. Kata Allah setelah ayat tadi, ya, kata Allah dalam surat tadi Al-Baqarah ayat berapa? Alladzina ya'kuluna riba la yaqumuna illa kama yaqumul ladzi yatakhabbathu syaitanu minal mas, dzalika bi annahum qalu innamal bai'u mithlul riba wa ahallallahu al-bai'a wa harrama riba faman ja'ahu mau'izatu min rabbih fantaha falahu ma salafa wa amru ila Allah. Barang siapa yang telah datang peringatan kepadanya tentang bahaya riba, kemudian dia berhenti, falahu ma salaf, bagi dia apa yang telah lalu. Gaji-gajinya semua halal, enggak ada masalah. Wa man ada, tapi barang siapa yang kembali lagi, itu yang terancam. Ya, faulaika ashabun nar. Ya. Maka itu yang berbahaya kalau kemudian dia ya kembali lagi kepada riba tersebut. Tadi surat Al-Baqarah ayat berapa? 275. Lihat. Perhatikan ayat terakhir, kata Allah di situ, ya. Faman ja'ahu mau'izatu min rabbih, barang siapa yang telah datang nasihat dari Rabbnya, fantaha, kemudian dia berhenti, falahu masalah, bagi dia yang telah lalu yang dia kerjakan. Tidak ada masalah. Boleh dijadikan modal, boleh untuk kawin, boleh untuk yang lainnya. Wa amruhu ila Allah, dan perkaranya kepada Allah. Wa man ada, barang siapa yang kembali, faulaika ashabun nar, maka itulah penghuni neraka Jahannam, hum fiha khalidun, kekal di dalamnya. Apakah Ustaz puasa Daud sehingga tidak puasa hari ini? Enggak, saya tidak puasa hari Senin. Saya lagi safar, ya. Saya lagi safar. Mau tahu saja ibadah Ustaz. Kalau saya pun puasa, siapa tahu puasa qadha, antum enggak tahu. Manakah pengucapan yang benar? Insya Allah atau insya Allah? Yang benar insya Allahu. Insya'a itu artinya jika. Insya itu itu jika. Sya'a artinya berkehendak. Allahu artinya jika Allah berkehendak. Adapun tulisannya bebas saja, yang penting bacanya insya Allah. Saya tulis i titik Allah, orang juga paham. Tulisan itu dibuat untuk bisa dibaca. Orang tulis macam-macam, ada tulis ini salah tulisannya. Yang penting bacanya benar, insya Allah. Paham? Insya Allah, ya. Artinya jika Allah berkehendak. Bagaimana jika kita memajukan surat resign dari bank dan belum keluar putusan dari atasan, lalu kita meninggal? Apakah termasuk karyawan bank? Iya, masih termasuk karyawan bank. Iya. Tapi masalah benar, ini kan belum dipecat, ya. Tetapi urusan dosa ya, endaklah antum sudah berusaha kan? Sudah berusaha, sudah maju, tapi belum dipecat. Kalau status ya masih karyawan bank, benar. Jika ada orang kafir yang berbuat baik, maka bagaimana balasannya? Jika orang kafir tersebut akhirnya masuk Islam, maka seluruh kebaikannya akan dicatat sebagai pahala. Jika orang kafir tersebut ternyata tidak masuk Islam, maka nerakanya agak naik-naik dikit. Kalau ternyata dosanya banyak, nerakanya semakin di bawah. Makanya Allah mengatakan, adab terhadap orang kafir, mereka diadab sesuai dengan dosa-dosa yang mereka lakukan. Seperti perkataan penghuni surga kepada penghuni neraka Saqar, ma salakakum fi Saqar, apa yang buat kalian terjerumus dalam neraka Saqar? Qalu lam nakum minal musallin, kami dulu tidak salat. Mereka kafir, tidak salat.
Wa lam nut'imul miskin, kami juga tidak beri makan kepada fakir miskin. Wa kunna nakhudhu ma'al khaidin wa kunna nukadzibu biyaumiddin. Kami dahulu mendustakan hari kiamat. Jadi di antara dosa yang mereka lakukan, tidak salat, tidak kasih makan orang miskin, mendustakan hari kiamat. Semakin banyak semakin dalam nerakanya. Allah Maha Adil. Tidak sama orang kafir yang baik dengan orang kafir yang bengis, tidak sama. Jika ada hadis yang pernah saya baca tentang larangan jual beli dalam masjid, yang saya tanyakan, bagaimana kalau sekarang transaksinya secara online dalam masjid? Tidak boleh, tidak berkah. Kalau mau transaksi keluar masjid, bukan dibuat untuk transaksi jual beli. Ya, keluar dari masjid baru okekan, ya. Okekan. Ustaz, bolehkah kita meyakini bahwa kapal yang dibuat oleh Nabi Nuh adalah bahan kayunya berasal dari kayu jati dari Jawa? Enggak, kalau namanya keyakinan harus pakai dalil ya. Kalau enggak ada dalil enggak boleh diyakini. Keyakinan itu akidah. Keyakinan itu harus pakai dalil. Tidak boleh kita berakidah sembarangan. Enggak boleh. Anda meyakini ya bahwasanya kapal Nabi Nuh dari kayu jati, dari mana dalilnya? Dari mana dalilnya? Ya. Apakah Sam pernah cerita sama Anda? Ham pernah cerita sama Anda? Atau Kan'an pernah cerita sama Anda? Ya, kalau ada dalilnya, apa kalau enggak ada ya? Kalau kita bilang katanya ya katanya di mana-mana ada. Ya. Ada yang mengatakan kapal Nabi Nuh berasal dari kayu koka. Ya. Makanya saya pernah ditanya, Ustadz, ini ada bagaimana hukum membeli tasbih yang terbuat dari kayu kapal Nabi Nuh ya. Jadi mereka meyakini penjual tasbih yang bikin iklan ya. Ini kayu koka ini buat tasbih, ini yang bikin kapal Nabi Nuh pakai kayu ini ya. Malah penjual pada beli ya. Jadi kalau ada dalilnya, terus itu kalau Allah tidak cerita dari kayu apa ya sudah, nggak usah kita bahas, nggak ada begitu manfaatnya. Nggak ada manfaatnya. Terus kalau dia dari kayu jati terus kenapa emang? Enggak ada hubungannya. Jadi tidak perlu kita meyakini yang tidak ada dalilnya. Akhir-akhir ini sebagian orang mengkait-kaitkan nabi-nabi dengan Pulau Jawa. Itu yang saya. Seperti ada ilmuwan di Indonesia ya, yang mengatakan bahwasanya Nabi Sulaiman itu di Jawa Tengah, di Sleman. Subhanallah. Terus Haikal Sulaiman, Candi Borobudur. Ya, ini enggak benar ini. Dari mana dalilnya seperti itu? Kalau Nabi Sulaiman pernah tinggal di Sleman, harusnya orang-orang Sleman mirip-miripnya, wajahnya mirip-mirip apa? Mirip-mirip orang Yahudi. Nabi Sulaiman kan dari Bani Israel, itu tidak? Ya, harusnya wajahnya mancung-mancung, bangir-bangir ya. Tapi kayaknya sama-sama aja dengan kita, enggak ada beda jauh. Ini jangan sampai apa? Ini memalukan. Ini ilmuwan yang memalukan seperti ini. Jadi ngapain maksa-maksakan seperti itu? Indonesia sudah hebat, orang Jawa sudah hebat, tidak perlu Nabi Sulaiman di situ sudah apa? Sudah hebat ya, perjuangan orang-orang luar biasa ya. Enggak perlu kita bilang Nabi Nuh bikin dari kayu jati, kemudian apa? Dari Nabi Sulaiman dari Jawa. Bagaimana hubungannya tauhid dengan wanita yang berbakti kepada suaminya dan anak yang berbakti kepada orang tuanya? Apakah ada hubungannya? Sebenarnya di antara bukti tauhid yaitu orang tunduk kepada perintah Allah. Makanya Ibnu Qayyim rahimahullah tatkala menjelaskan tauhid, dia tidak membahas tauhid secara makna sempit, bahwasanya maknanya adalah jangan berbuat syirik saja. Tapi tauhid itu segala perintah Allah yang kita kerjakan itu adalah ibadah, dan ibadah itulah adalah bentuk daripada tauhid. Dan di antara ibadah yang sangat agung adalah berbakti kepada orang tua. Makanya Allah gandengkan antara berbakti kepada orang tua dengan tauhid. Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a. Ya. Anishkurli wali walidayka ilayyal masir. Ya. Allah gandengkan, beribadahlah kepada Allah saja, tauhidkanlah Allah dan berbaktilah kepada orang tua. Allah gandengkan tauhid dengan berbakti kepada kedua orang tua. Ini menunjukkan berbakti kepada orang tua adalah salah satu ibadah yang sangat utama, yang sangat mulia. Nah, kalau orang tidak mengerjakannya berarti dia pentauhidan kepada Allah rendah. Maka omong kosong ada orang mengatakan dia sunnah bertauhid ternyata tidak berbakti kepada orang tua. Berarti dia kurang mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Kalau dia mengagungkan Allah, harusnya dia berbakti kepada orang tua.
Sama, Nabi yang pernah berkata kepada para wanita, kata Nabi, "Unzuri aina anti minhu fa innahu jannatuki aw naruki." Wahai sang wanita, lihatlah engkau di posisi suamimu, di hati suamimu, posisimu di hati suamimu. Sungguhnya suamimu itu adalah surgamu atau nerakamu. Ini dalil bahwasanya berbakti kepada suami adalah perkara yang sangat besar. Dan Nabi SAW berkata, "Lau kuntu amiran ahadan an yasjuda li ghairillah la amartul mar'ata an tasjuda li zawjiha." Kalau saya boleh merintahkan orang untuk sujud kepada selain Allah, maka saya akan perintahkan wanita sujud kepada suaminya. Ini berarti tunduk kepada suami, taat kepada suami, pahalanya besar, ibadah sangat tinggi. Makanya Nabi SAW bersabda, ya, tentang wanita yang dijamin masuk surga dari pintu mana saja yang dia kehendaki. Idza shallatil mar'atu khamsaha, kata Nabi, kalau seorang wanita salat 5 waktu, wa shamat syahraha, dan dia puasa di bulan Ramadan, wa hafizat farjaha, dia menjaga kemaluannya, wa ata'at ba'laha, dia taat kepada suaminya, qilalah, dikatakan kepadanya, udkhilil jannata min aybabin syi'ti, masuklah engkau dalam surga dari pintu mana saja yang kau kehendaki. Lihat, mudah untuk wanita untuk masuk surga. Salat 5 waktu. 5 waktu tok, seandainya dia tidak salat sunnah, dia tidak salat rawatib, dia tidak salat qiyamul lail, dia tidak salat tahajud, dia tidak salat witir, dia tidak salat duha, bisa masuk surga dari pintu mana saja yang dia kehendaki. Apalagi kalau dia salat sunnah. Yang kedua, ya. Yang kedua, wasamat syahraha, dia puasa bulan Ramadan. Puasa sunnah Senin Kamis tidak pernah dia kerjakan, enggak ada masalah. Puasa Asyura tidak pernah dia kerjakan, puasa Arafah tidak pernah dia kerjakan, puasa 3 hari tiap bulan tidak pernah dia kerjakan, Ayamul Bid tidak pernah dia kerjakan. Tidak ada masalah. Yang penting dia penuhi lagi syarat ketiga. Syarat ketiga, wa hafizat farjaha, dia menjaga kemaluannya. Dia tidak berzina, dia tidak punya hubungan dengan laki-laki lain yang haram. Dia tidak selingkuh, tidak chattingan dengan laki-laki lain yang tidak diperbolehkan, tidak WhatsAppan dengan kekasih lamanya. Ini banyak terjadi kasus seperti ini, mengerikan ya. Bukan 1-2 kasus saya dengar, sudah berulang-ulang kasus seperti ini. Ya. CLBK, cinta lama bersemi kembali. Cinta lama bubarkan keluarga. Ya. Cinta lama belum kelar. Ya. Cinta lama bawa korban, apa lagi? Ya, jadi akhirnya apa terjadi? Hubungan-hubungan relasi-relasi yang haram. Tidak boleh, jaga kemaluannya hanya untuk suaminya. Yang keempat, wa ata'at ba'laha, dia taat kepada suaminya. Ini syarat yang berat. Taat kepada apa? Suami. Maka dikatakan kepada sang wanita, masuk surga dari mana pintu mana saja yang kau kehendaki. Apalagi ada seorang wanita soleha, jaga kemaluan, tidak punya relasi dengan lelaki lain, salat 5 waktu, salat sunnah dia kerjakan, puasa Ramadan dia kerjakan, puasa sunnah dia kerjakan, taat kepada suaminya, tidak pernah angkat suara depan suaminya. Ini surganya paling tinggi wanita seperti ini. Nah, ini hubungan erat antara taat kepada suami dengan tauhid. Ya, kalau ada orang ngaku bertauhid tapi sama suami bentak-bentak, ternyata punya hubungan sama laki-laki lain, ya ini tauhidnya enggak beres. Tauhidnya enggak beres. Ya. Maaf, pertanyaan saya melenceng dari topik. Pertama, bolehkah seorang istri menolak ajakan suami tanpa memiliki udzur syar'i? Jadi suaminya ngajak berhubungan kemudian ditolak tanpa udzur syar'i, enggak boleh. Ya. Nabi telah bersabda, "Idza da'a rajul imra'atahu ila firashihi fa'abat fabata ghadban la'anatal malaikatu hatta tusbih." Dalam riwayat yang illa kana alladhi fis sama' sakhitan 'alaiha. Kata Nabi SAW, jika seorang suami mengajak istrinya untuk digauli di tempat tidurnya, lantas sang istri enggan untuk digauli oleh suaminya, maka suaminya pun tidur dalam kondisi marah, maka malaikat akan melaknat sang wanita sampai pagi hari. Di antara perkara yang sangat diwajibkan, di antara bentuk ketaatan yang sangat diwajibkan bagi seorang istri adalah mentaati suami tatkala suami mengajak untuk berhubungan. Kalau dia punya udzur syar'i, tidak ada masalah. Ya. Dia sakit atau dia sangat letih. Ya. Tapi kalau enggak ada udzur syar'i, hanya tidak berhasrat misalnya, ya dia ciptakan hasrat tersebut. Sampaikan suami, tolong rayu saya supaya saya bisa berhasrat. Bagaimana caranya? Ya? Tapi menolak tanpa udzur syar'i enggak boleh. Dilaknat, dosa besar. Dilaknat oleh malaikat. Makanya dalam hal ini Nabi sangat menekankan, kata Nabi SAW, wa in kanat ala tanur, meskipun sang istri sedang bakar roti di tungku, kalau suaminya ngajak harus dia penuhi. Meskipun roti tersebut hangus enggak ada masalah. Ya.
Para ulama sebutin, meskipun rotinya hangus. Ini penjelasan para ulama, enggak ada masalah. Ya. Wa in kanat ala qatab, meskipun sang istri sedang berada di atas pelana onta mau berangkat, tiba-tiba suaminya ingin, maka turun dari ontanya, digauli dulu sama suaminya. Nanti belakangan. Ibarat kalau misalnya ada seorang wanita mau pergi ke pasar, sudah pesan Gojek atau Grab atau yang lainnya, tahu-tahu suaminya berpikiran, sayang sini dulu, Grabnya suruh pergi, bayar. Yang penting memenuhi syahwat suami. Apalagi zaman now ya, ibu-ibu sekalian rahmatillah subhanahu wa ta'ala. Sekarang syahwat di mana-mana beredar. Kalau dahulu di zaman Nabi dia mengatakan, jika seorang lelaki kemudian terfitnah oleh seorang wanita, datangi istrinya. Itu padahal di zaman Nabi orang pada berjilbab, mungkin ada satu dua aja yang tidak pakai jilbab, kemudian kelihatan, tiba-tiba dia tergerak syahwatnya pergi kepada istrinya. Atau mungkin dilihat wanita pakai jilbab, meskipun jilbab dia tergoda wanita lain, pulang ketemu istrinya. Nabi suruh segera pulang ke rumah istrinya untuk melampiaskan syahwatnya. Oleh zaman sekarang, semuanya kelihatan di mana-mana. Di mana-mana. Kita aja mengisi pengajian aja, lihat-lihat dulu macam-macam. Ya. Apalagi kalau ngisi pengajian luar negeri. Coba, saya tuh berapa kali pergi ke Amsterdam. Mau Amsterdam, wah rusak dulu baru ngisi pengajian Amsterdam. Naik di atas pesawat sudah ketemu dengan berbagai macam model, ya. Kemudian turun di Amsterdam ketemu orang wanita-wanita Eropa berbagai macam model. Meskipun saya bawa istri ya. Ini mau ngisi pengajian kita maksiat dulu. Beneran. Ngisi di Melbourne, di Sydney sama. Mau ngisi pengajian maksiat dulu. Naik ketemu ini wah sudah repot. Tapi bagaimana lagi? Ya. Makanya harus ada istri yang saya bawa ya, kalau enggak repot. Harus ada istri yang saya bawa, padahal istri saya cuma satu. Jadi, nah dalam kehidupan yang sekarang ini penuh fitnah, maka seorang wanita berusaha kalau suaminya lagi berhasrat segera melayani sang suami. Tidak harus dia berhasrat, dia tahu ini kewajibannya, dia tahu dia dapat pahala. Kalau dia melayani suaminya, pahalanya besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena Nabi menekankan, ini harus dikerjain. Ya. Kalau dia belum berhasrat, dia timbulkan hasrat pada dirinya ya, agar bisa melayani suaminya. Ya. Karena masalah hasrat ini tidak menerima penundaan. Kalau suami lapar masih bisa bertahan, tapi kalau hasrat, terus suaminya enggak mau, istrinya enggak mau, ya, repot. Dia mau kemana coba? Apalagi istrinya cuma satu, ya repot. Makanya kata Allah Subhanahu wa taala, nisaukum harthul lakum fa'tu harthakum anna syi'tum. Kata Allah, istri-istri kalian sawaladang bagi kalian. Datangilah sawaladang kalian kapan saja kalian kehendaki. Ibnu Abbas mengatakan lailan aw naharan, kapan saja, mau siang hari mau pagi hari terserah. Dan syahwat seorang laki terkadang bergejolak tanpa dia sadari. Terkadang jam 1 malam tiba-tiba dia syahwat, terkadang jam 2:30 siang dia bersyahwat, terkadang pas adzan subuh dia syahwat, terkadang pas adzan asar dia syahwat. Kita enggak tahu, tiba-tiba laki tersebut tergerak syahwatnya. Dia tahu-tahu buka HP lihat cewek di situ, kadang-kadang ada iklan, ya. Saya berapa kali mau buka iklan salat. Ini saya punya program salat, padahal saya sudah bayar loh. Bukan gratisan di iPhone. Ini saya buka iklan cewek, gojek-gojek ini mau lihat waktu salat aja lihat cewek joget-joget dulu. Ya Allah, saya bilang, ya sebagaimana? Ya, alhamdulillah saya punya istri. Jadi kasihan ini kalau suaminya kemudian tidak dipenuhi hasratnya. Ya kerjasama antara suami. Bukan suami juga hanya ingin memenuhi hasrat, tidak memperhatikan perasaan istri, tidak dirayu terlebih dahulu, tidak ditimbulkan hanya sekedar ingin melampiaskan hajat kemudian pulang. Ini juga enggak benar. Ya, harus saling bantu membantu dalam hal ini ya, antara suami dengan istri. Jadi nasihat saya ya, seorang istri berusaha melayani suaminya. Kecuali ada udzur syar'i, sakit atau apa sangat letih, itu lain cerita ya. Sahkah puasa sunnah seorang istri tanpa minta izin dari suami? Harus minta izin. Itulah di antara sampai perkara masalah ini, wanita kalau keluar rumah harus minta izin sama suami. Kenapa? Suami tiba-tiba punya hasrat kapan saja dia harus ada di rumah. Makanya istri kalau keluar rumah minta izin sama suami. Merupakan hak suami istri tinggal di rumah, enggak boleh keluar. Itu hak suami. Kalau suami tidak mengizinkan istri keluar, dia enggak boleh keluar. Itu hak suami. Suami yang cari nafkah, maka istri harus patuh tinggal di rumah. Kalau ingin keluar minta izin sama suami. Ya. Boleh keluar waktu yang lama. Ya. Kemudian di antaranya kalau mau puasa minta izin sama suami. Kenapa? Karena tiba-tiba khawatirnya suaminya berhasrat di siang hari. Kemudian dia lagi berhasrat, kata istrinya saya lagi puasa. Repot. Akhirnya suami jadi enggak enak.
Makanya kalau dia mau puasa minta izin, "Mas, besok saya puasa, Mas ya." "Oh iya, puasa silakan." Dia puasa. Ternyata jam 12 siang suaminya minta, ya udah, batalin aja. Membatalkan karena ikut perintah siapa? Allah. Bilang dulu, "Mas, kan saya sudah minta izin semalam." "Iya, istriku, tapi saya enggak kuat." Ya udah. Jadi ini perkara penting, bukan main-main. Ya, masalah ini masalah penting ditekankan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tolong ibu-ibu perhatikan masalah ini. Bantu suami ibu-ibu tundukkan pandangan. Di antara tujuan pernikahan adalah aghaddu lil basar, lebih mudah menundukkan pandangan. Ibu-ibu tolong perhatikan dirinya. Ya. Tolong hiasi dirinya untuk di hadapan suami. Ya. Bersih-bersih, jangan sampai bau ketek di hadapan suami. Ya. Mandi yang bersih. Ya. Tempat tidur dirapikan, jangan sampai ada bunyi tikus di situ, bunyi kecoak di situ, jangan ya. Biar suami tentram di rumah. Bagaimana caranya? Kalau perlu olahraga, kalau perlu fitness supaya menyenangkan apa? Suami. Karena saingan di luar banyak sekali. Bayangkan suami kerja ke kantor, ketemu perempuan di kantor. Kira-kira perempuan di kantor waktu pergi ngantor pakai baju seadanya? Tidak, dia akan berhias seindah-indahnya. Dia akan merah-merah, cantik, harum, kemudian baju seksi pergi ke kantor. Nah, suami kita lihat perempuan seperti di kantor. Pulang ke rumah ketemu istri, bau pipis, ya. Bau bawang, ya. Bau ketek, belum sikat gigi, repot. Repot. Ustaz, tapi gimana mau ke salon? Enggak perlu salon mahal-mahal, salon murahan juga enggak apa-apa. Ya, yang penting bersih-bersih, tidak perlu biaya banyak. Yang penting bisa bersih-bersih, ya, menjaga keharuman tubuh. Kalau suami datang pakai parfum banyak-banyak supaya suami senang, enggak ada masalah. Bagaimana pendapat Ustaz tentang film yang dibuat oleh orang barat, yaitu film Nabi Nuh? Saya enggak tahu, saya enggak pernah nonton. Saya enggak tahu. Allah alam. Tapi ya, apa sumber mereka? Tentu ceritanya itu tidak bisa kita benarkan. Ya, sumber mereka pasti bukan Al-Quran dan Sunnah ya, ceritanya. Ini pasti cerita dari sumber mereka. Ini ditambah-tambahin supaya terkesan lebih lebih dramatis dan lain-lainnya. Tidak usah dipercaya. Ketika di zaman Nabi Nuh, apakah usia hamil itu lamanya 9 bulan atau berpuluh-puluh tahun? Allah alam, saya nggak tahu. Terus kalau ente tahu buat apa juga? Jadi pingin tahu. Ustadz, anak ingin berpoligami. Ini mewakili banyak orang ya. Tapi istri anak melarang. Ini juga mewakili banyak orang. Padahal istri saya sudah ngaji sunnah. Mohon nasihatnya. Ya bersabar. Bagaimana nasib kaum yang tidak diutus kepada mereka Nabi? Kaum yang tidak diutus kepada mereka Nabi atau tidak sampai dakwah kepada mereka sama sekali, Allah berfirman, "Wa ma kunna mu'adzibina hatta nab'atsa rasula." Kami tidak akan mengadab satu kaum sampai kami mengutus seorang rasul kepada mereka, atau yang mewakili rasul seperti para dai, atau tulisan-tulisan buku-buku yang membawa dakwah para rasul. Kalau ternyata ada satu kaum yang sama sekali tidak ada dakwah sampai kepada mereka, tidak ada ustaz sampai kepada mereka, tidak ada berita Islam sampai kepada mereka, maka urusan mereka diserahkan kepada Allah. Maka nanti di akhirat Allah akan bangkitkan mereka dan Allah akan uji mereka dengan cara Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana datang dalam hadis, ada seorang yang buta dan tuli dan bisu, ya bagaimana dia mau didakwahi? Dia enggak bisa ngomong, dia enggak bisa dengar. Terus ente dakwahi gimana? Bagaimana anda menjelaskan sama dia? Dia enggak ngerti mau dijelaskan. Ya. Orang ini dapat uzur, nanti dia hari kiamat dia akan diuji dengan ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Ustaz, dalam dakwahnya Nabi Nuh banyak halangannya, demikian juga dakwah sunnah di sini. Ada dakwah sunnah yang kerjaannya menjelekkan ustaz sunnah yang lain karena tidak sepaham dengan mahawan mereka. Hobinya mentahdir, enggak kasih salam, kalau ketemu wajahnya mencu. Apa itu mencu? Mencu itu apa? Hah? Gini. Mencucu dan enggak kasih salam. Ya.
Ya sabar, terus ente sabar. Ente belajar dakwah kisah Nabi Nuh supaya apa? Bersabar. Apalagi saudara-saudara kita yang sudah paham sunnah gituin kita, ya udahlah, doain aja semoga dia dapat apa? Hidayah. Enggak usah ente mencu juga sama dia, enggak usah. Ya udah kasih salam ya sudah, enggak apa-apa. Enggak apa-apa, ya sudah sabar ya. Enggak usah ikut-ikutan ya. Waktu kita cuma sebentar, hidup kita cuma sebentar ya. Kita mikirin orang seperti itu hanya kebahagiaan kita bisa terganggu ya. Masih banyak urusan kita yang bermanfaat, ngurusi anak, ngurusi istri. Kalau tidak mau didakwahi masih banyak orang yang mau didakwahi ya. Jangan terlalu pedulikan, jangan terlalu digubris ya. Dakwah jalan terus. Bagaimana cara salat Nabi Isa alaihissalam? Saya tidak tahu ya. Tetapi para anbiya mereka salat, para nabi mereka salat. Ya, mereka salat ya. Tapi bagaimana cara mereka salat sehari berapa kali? Saya tidak tahu ya. Tidak dijelaskan dalam hadis-hadis yang sahih. Tapi kita yakin para nabi mereka salat dan mereka tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun bagaimana cara salat mereka, berapa kali dalam sehari, kita enggak tahu. Bahkan Nabi Ibrahim disebutkan waktu Sarah diambil oleh raja Mesir, dia pun salat. Dia pun apa? Salat. Ustaz, apakah boleh jatuh cinta kepada haram girl cewek Nasrani? Ente cari saja halal girl. Haram girl tinggalkan, syubhat girl tinggalkan. Jadi para hadirin ya. Ya akhi, masih banyak cewek-cewek muslimah yang menanti antum. Yang bertakwa kepada Allah, yang pakai kerudung, yang pakai jilbab, di antara mereka ada yang bercadar menanti sentuhan antum. Antum malah cari haram girl. Ya. Kalau sudah tidak ada baru ente cari, enggak apa-apa. Ajak saya kalau sudah tidak ada. Masih banyak bergelimbangan, masih banyak bunga-bunga bertebaran, masih banyak. Kumbang-kumbangnya kemana? Kambing-kambingnya kemana? Boleh menikah dengan wanita ahlul kitab, boleh. Tapi ya masih banyak kan. Karena ingat, kita memang secara hukum boleh. Tapi apakah kita bisa mengatur anak-anak kita? Kemudian terkadang apalagi orang Indonesia sering laki-laki tunduk kepada istrinya. Sehingga akhirnya nanti pendidikan anak-anak dikuasai oleh istri, itu bahaya dan sering terjadi. Seorang laki-laki menikah dengan wanita ahlul kitab, artinya anak-anaknya ikut ibunya. Karena yang dekat sama anak-anak ibunya. Sementara dia kerja dan dia tidak bisa menguasai istrinya, akhirnya anak-anaknya di bawah tanggung jawab dia ternyata beragama seperti agama ibunya. Rawan. Apakah agama Islam sudah ada sejak zaman Nabi Adam alaihissalam? Semua agama Islam. Dari Nabi Adam sampai Nabi Muhammad semuanya namanya agama Islam. Adapun istilah Yahudi, Nasrani itu istilah berkaitan dengan suku mereka atau dengan istilah yang berkaitan dengan ciri dakwah para nabi tersebut ya. Tetapi sebenarnya semua agama juga agama Islam ya. Bukan agama Islam seperti Nabi Muhammad, tidak, tapi agama yang menyuruh kepada tauhid. Makanya dalam hadis kata Rasulullah SAW, nahnu al-anbiya abna'u allat. Ya. Abuna wahid wa ummahatuna syatta, atau dinuna wahid wa ummahatuna syatta. Maknanya kami para nabi itu seperti saudara-saudara satu bapak. Ibu kami berbeda tapi bapak kami satu. Yaitu kami para Rasul, agamanya semuanya agama tauhid, tapi syariatnya berbeda-beda. Nah, agama tauhid itu adalah Islam. Agama tauhid itu apa? Islam. Jadi masalah Yahudi, Nasrani itu berkaitan dengan syariat. Berkaitan dengan syariat yang berbeda-beda, tapi sebenarnya semuanya menyuruh kepada Islam dengan makna secara umum ya. Kalau makna Islam secara khusus ya kita ini Islam yang beriman kepada syariat Nabi Muhammad. Jadi Islam itu bisa maknanya dua, makna umum, makna khusus. Kalau makna umum yaitu semua agama tauhid namanya agama Islam. Makna khusus yaitu agama tauhid plus syariat Nabi Muhammad. Berikan tipsnya Ustaz agar kita sebagai pemula hijrah bisa terhindar dari penyakit al-malas. Terutama dalam mempelajari bahasa Arab yang susahnya minta ampun. Bahasa Arab tidak susah ya. Ya bukan gampang juga, tidak. Memang kalau orang yang serius dengan buku yang tepat dan guru yang tepat, insya Allah mudah. Kita dulu punya kawan-kawan, termasuk saya dulu waktu kita masih di UGM, banyak teman-teman yang pandai bahasa Arab. Sampai sekarang masih ada.
Ya, ustaz-ustaz yang dulunya kuliah di UGM, mereka waktu kuliah sudah bisa bahasa Arab dan sebagian mereka jadi dokter seperti dokter Rohain Al-Bahrain. Itu dulu anak UGM bisa bahasa Arab dan banyak mereka bisa baca kitab Gundul. Mereka belajar tatkala mereka masih mahasiswa. Mereka di sana dibuat daurah bahasa Arab 2 minggu, daurah bahasa Arab 2 minggu dan mereka bisa bahasa Arab ya. Jadi sebenarnya ada metode yang bagus untuk belajar bahasa Arab. Yang penting bisa baca kitab Gundul. Kalau orang serius, saya rasa kalau orang serius, taruhlah 3 bulan dia bisa baca kitab Gundul. Kalau orang serius, setiap hari misalnya 1 jam. Selama 3 bulan saya rasa dia bisa baca kitab Gundul. Tapi kalau mungkin seorang tidak bisa setiap hari, taruhlah dia seminggu 2 kali. Setahun insya Allah sudah bisa baca kitab Gundul. Ya, tapi cari metode yang tepat ya. Guru yang tepat, buku yang tepat. Anak ingin menikah sebelum Ramadan. Penting, tulisannya penting. Tanda ini. Penting 3. Emang yang lain enggak penting, semuanya penting juga. Bismillah. Anak ingin menikah sebelum Ramadan, tapi akhwatnya mau setelah bulan Ramadan. Bagaimana jalan keluarnya? Ini penting kan? Pikir ada apa? Ya ente atur sama calon ente, mau sebelum sesudah terserah ente ya. Terserah ya, mau sebelum sesudah ya. Kalau sebelum Ramadan, hati-hati pas Ramadan. Ya. Jangan sampai melanggar di siang hari. Kalau setelah Ramadan berarti masih lama. Ya diskusikan sama akhwatnya bagaimana. Ini aja baru awal sudah ribut, bagaimana kalau sudah menikah? Diskusikan baik-baik. Begini tidak perlu ribut ya. Tanya akhwat kenapa harus setelah Ramadan. Diskusikan. Saya kenapa sebelum Ramadan. Diskusikan. Cari jalan keluar. Hukum poligami tanpa sepengetahuan istri pertama. Apa maksudnya tanya begini? Dia sudah tahu jawabannya, cuma dia tanya-tanya saja. Apakah bagaimana dulu lulus di Universitas Madinah dan sampai jadi pengajar di Masjid Nabawi? Ada amalan khususnya? Saya tidak ingat ada amalan khusus ya. Saya rasa itu rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Ustaz-ustaz yang lebih pintar dari saya banyak ya. Ustaz-ustaz yang lebih hebat juga dari saya banyak ya. Tapi kebetulan waktu dibuka pengajaran tersebut mereka sudah lulus. Pas saya lagi di situ belum lulus ya. Ya alhamdulillah itu namanya rezeki dari Allah. Tapi sebenarnya itu beban bagi saya, tanggung jawab yang besar. Ya. Saya setengah-setengah berat juga menjalaninya ya. Mudah-mudahan diberi kekuatan dari Allah Subhanahu wa taala. Ustaz, bagaimana menanggapi syubhat? Jangan mengatakan Syiah sesat kalau belum pernah masuk Syiah. Ya sudah, jangan bilang Nasrani sesat kalau belum masuk Nasrani. Ya. Jangan bilang ateis sesat sebelum kamu ateis. Paham? Ya. Jangan bilang LGBT sesat sebelum kamu jadi LGBT. Bagaimana wujud dan sosok Dajjal sebenarnya? Apakah sosok Dajjal itu sudah berada di tengah-tengah masyarakat di zaman sekarang ini? Zahirnya belum. Adapun hadis tentang Tamim Ad-Dari bertemu dengan Dajjal masih dalam terbelenggu dalam Sahih Muslim, maka kalau hadis itu sahih berarti Dajjal sudah ada tapi sedang terbelenggu, belum keluar. Ya, karena Dajjal ya kalau keluar jelas Rasulullah sebutkan sifat-sifatnya. Inna rabbakum laisa bi'awar wa inna dajjal a'warul al-ain al-yumna. Sungguhnya Rabb dalam Sahih Bukhari, sungguhnya Rabb kalian Allah tidak buta sebelah. Adapun Dajjal adalah orang yang buta sebelah. Jelas sifat-sifatnya. Ya. Dan itu belum ada sekarang. Berarti Dajjal belum muncul di tengah-tengah masyarakat. Kalau Dajjal belum muncul di tengah-tengah masyarakat, jangan antum mendajjal-dajjalkan orang ya. Ya. Ada yang misalnya mengatakan, oh presiden negara itu Dajjal dia. Ya itu Dajjal, itu Dajjal belum cocok jadi Dajjal. Dajjal lebih hebat daripada itu, paham? Itu matanya masih waras kita bilang Dajjal ya. Nggak boleh. Ada orang di Yahudi lahir matanya cuma satu, itu Dajjal. Oh kasihan orang cacat dibilang Dajjal. Laki kasih bantuan, jangan dituduh Dajjal orang tersebut. Dajjal itu matanya bukan satu di tengah, tidak, dia matanya dua, cuma satunya buta, satunya agak terganggu.
Kata para ulama, ini rahmat dari Allah untuk menyatakan, karena dia mengaku sebagai Tuhan. Kalau Tuhan, kenapa wajahnya enggak beres? Paham? Kalau Tuhan, kenapa dia tidak bisa memperbaiki cacat yang ada pada dirinya? Apapun dia katakan, dia bukan Tuhan. Makanya Nabi jelaskan bahwasanya Dajjal Rob kalian tidak buta sebelah. Adapun Dajjal yang ngaku Tuhan, itu matanya buta sebelah. Bagaimana terkait konsep Trinitas yang mengatakan Nabi Isa anak Tuhan dan masih meyakini adanya Allah? Jadi kalau antum tanya konsep Trinitas kepada saya pun tidak bisa menjelaskan. Jangankan saya, orang-orang Nasara tidak bisa menjelaskan. Antum tanya 10 kepala orang Nasara tentang konsep Trinitas, akan ada 10 pendapat. Mereka juga bingung. Apa maksudnya 1 sama dengan 3, 3 sama dengan 1? Nabi Isa sama dengan Allah, Allah sama dengan Nabi Isa. Nabi Isa sama dengan Allah sama dengan Ruhul Kudus. Tiga perkara ini siapa? 3 oknum ini, Nabi Isa, Allah sama Ruhul Kudus. Ya kan, ini 3 Trinitas. Baik. Allah adalah Isa, Isa adalah Allah. Kata mereka. Baik. Allah adalah Ruhul Kudus, Ruhul Kudus adalah Allah. Apakah Ruhul Kudus sama dengan Isa? Aneh, 3 sama dengan 1, 1 sama dengan 3. Tidak masuk logika. Ya 3 ya 3, 1 ya 1. Coba kalau antum beli mobil sama mereka, ini harganya berapa? 300 juta. Saya bayar cash ya? Ya, bayar 100 juta. Kenapa 100 juta? 1 sama dengan 3. Mereka susah. Karena kita nggak bisa masuk logika, 3 ya 3, 1 ya 1. Bagaimana 3 sama dengan 1? Mau dia logikakan, nggak masuk logika mereka, nggak akan masuk. Mereka saja tidak bisa mencerna hal tersebut, sehingga banyak mereka hanya ikut-ikutan, hanya taklid buta. Kenapa menunggu akhir zaman untuk menunjukkan kebenaran kontroversi tersebut? Sekarang sudah Allah tunjukkan juga. Cuma orang baru terbuka matanya semuanya kalau Nabi Isa turun benar-benaran, paham? Sekarang kita sudah menunjukkan itu enggak benar. Yang benar orang Islam, versi umat Islam. Ya. Kenapa Nabi Isa enggak turun sekarang? Itu urusan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa Dajjal enggak keluar sekarang? Kenapa antum enggak mati sekarang? Kenapa enggak kiamat sekarang? Itu urusan Allah Subhanahu wa taala. Apakah foto wajah Yesus sama dengan Nabi Isa? Siapa yang pernah foto Yesus? Tidak ada. Nabi Isa itulah Yesus versi orang Nasrani. Kita Nabi Isa. Adapun lukisan-lukisan itu berbeda-beda. Ya. Mungkin kalau antum melihat Yesus di Afrika agak hitam-hitam sedikit, Yesus di Eropa agak pirang-pirang sedikit, Yesus di Indonesia, mungkin Yesus di Cina lain lagi. Tergantung siapa yang melukis. Ya. Tidak ada patokannya. Ya. Enggak ada patokannya. Yang jelas kebanyakan mereka lukis Yesus berjenggot. Ya. Rata-rata Yesus apa? Berjenggot. Saya enggak tahu Yesus versi Cina jenggotnya ada atau tidak ya. Tapi maksud saya ya enggak tahu yang mana ya, yang mana karena enggak ada yang pernah foto. Bagaimana cara menasihati berdakwah kepada teman yang beragama Nasrani tanpa menyinggung perasaan? Ya, itu yang susah ya. Ya, antum dialog. Jadi kalau antum, saya bilang antum dialog sama orang Nasara, jangan berdialog masalah babi, jangan berdialog masalah apa namanya, langsung masalah Tuhan. Karena itu intinya. Percuma ente debat sama dia, ente menang babi ternyata haram, khamar ternyata haram, nggak ada faedahnya. Ente bicara langsung masalah apa? Masalah Tuhan. Ini kita dialog sama ente, kita bicara Tuhan ya. Benarkah Nabi itu Tuhan? Sudah dialog, buka Injil. Ente sebenarnya mudah, ente baca literatur, banyak tulisan di internet. Yesus bukan Tuhan. Baca, tinggal datangkan Yesusnya. Tuhan kenapa dia takut? Tuhan kenapa dia lapar? Tuhan kenapa ketiduran? Bahaya kalau Tuhan ketiduran. Banyak dalam Injil-Injil ya. Sudah ente dialog. Tuhan dicoba oleh setan, setan bawa lari Tuhan diuji. Ini setan kurang ajar mau coba Tuhan. Dalam Injil banyak. Antum sampaikan secara logika dan doa supaya dia dapat hidayah. Saya punya kawan cerita, dia masuk Islam, keluarganya masih Nasrani. Jadi dia dari keluarga pendakwah di Nasara. Subhanallah, tiba-tiba dia masuk Islam. Waktu dia masuk Islam, keluarganya malu karena mereka ini misionaris. Kenapa tiba-tiba dia masuk Islam? Jadi malu, orang-orang malu. Akhirnya mereka datangkan seorang pendeta yang top untuk mendakwahi dia agar kembali kepada jalan yang benar. Dia cerita langsung sama saya. Datanglah pendeta tersebut ketemu dengan kawan saya tersebut. Kawan saya langsung bilang begini aja Pak Pendeta, kau tidak usah bicara sama saya. Kita saling mendoakan saja sampai dapat hidayah. Kalau kamu benar biar saya kembali kepada Kristen. Kalau kamu benar, kalau saya yang benar kamu kembali kepada Islam. Kita saling mendoakan Pak Pendeta. Kamu tidak usah bicara sama saya. Benar. 2 minggu berikutnya kakaknya datang. Fulan dibuka. Ada apa? Aduh, itu pendeta sekarang masuk Islam.
Bagaimana caranya bermuamalah, berinteraksi dengan orang non-muslim? Tidak apa-apa non-muslim kita. Nabi dulu berinteraksi dengan orang Yahudi. Nabi jual beli dengan apa? Orang Yahudi. Selama mereka baik, kita baik. Kita beramah-tamah dengan mereka. Kita bergaul dengan mereka. Kita berboleh sama mereka. La yanhakumullahu alladziina lam yuqatilukum fid din wa lam yukhrijukum min diyarikum an tabarruhum wa tuqsitu ilaihim. Allah tidak melarang kalian untuk berbuat baik kepada orang-orang non-muslim yang tidak memerangi kalian, tidak mengusir kalian. Berbuat adillah, berbuat baik kepada mereka. Sungguhnya Allah mencintai orang yang berbuat adil. Apa bisnis sama mereka? ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك